Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari 1 Samuel pasal 15 ayat 14 sampai 15. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kata Samuel, kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu?" Jawab Saul, "Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas." Sahabat Kristus, suatu kali Tuhan berpesan pada Samuel supaya Saul menumpas orang Amalek tanpa ada yang tersisa, baik laki-laki maupun perempuan. Demikian juga segala hewannya. Oleh karena bangsa Amalek sudah banyak berbuat dosa di hadapan Tuhan. Namun sayang sekali, perintah itu tidak dilakukan sepenuhnya oleh Raja Saul. Dia tidak membunuh raja orang Amalek. Bahkan hewan-hewan yang gemuk pun diselamatkan. Demikian juga barang-barang berharga pun diamankan. Rakyat Amalek yang ditumpasnya, hewan yang jelek-jelek juga yang dibunuhnya. Saul berkata, semuanya ini tidak ditumpas untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan. Bukankah hal itu sesuatu alasan yang kelihatan baik dan terdengar indah? Oleh karena merasa melakukan untuk Tuhan, rencananya mau dipersembahkan untuk Tuhan. Jadi tidak akan dibuang atau ditumpas. Namun perhatikan, kalau Tuhan sudah memerintahkan untuk ditumpas, ya dihabiskan. Tidak boleh dibawa pulang dengan alasan sebaik apapun. Bukankah Tuhan lebih mementingkan ketaatan daripada mempersembahkan korban? Raja Saul tidak taat pada pembina rohaninya, yaitu Nabi Samuel. Oleh karena itu, jabatan raja seketika itu juga tidak diperpanjang oleh Tuhan. Saul tidak berkenan di hadapan Tuhan hanya untuk alasan yang kelihatannya baik. Namun sesungguhnya itu merupakan bentuk pemberontakan. Adakah kita selama ini pernah berada pada posisi tidak tunduk pada pembina rohani yang Tuhan tempatkan di atas kita? Satu kali anak rohani saya mau liburan. Tentu bukan sesuatu yang salah karena mau liburan sekolah. Namun sayang sekali kepergiannya itu tidak disampaikan pada saya selaku pembina rohaninya. Dia mau berangkat secara diam-diam. Liburan ini liburan sekolah, bukan bolos, mau refreshing. Sekilas biasa saja. Akan tetapi ketika dia berangkat tanpa sepengetahuan saya, dia sedang berjalan membelakangi saya. Dia merasa semuanya tidak akan masalah. Saya tahu dari orang lain kalau anak rohani saya ini akan berlibur. Dia tidak pernah bilang kepada saya dengan terbuka. Semalamnya, sebelum dia berangkat, saya pun menegur dan memarahinya. Oleh karena ketidakterbukaannya, berarti menganggap saya tidak ada. Saya mengajarkan pada dia penundukan diri. Bukannya supaya saya dihormati, namun supaya dia memahami ada garis-garis batas yang tidak boleh dia langgar. Betapapun saya pembina rohaninya yang bertanggung jawab atas kehidupannya, dia pun meminta maaf dan menyesalinya. Dalam kehidupan kita, perlu sekali untuk memiliki pendudukan diri. Di antaranya pendudukan diri secara rohani. Ketika kita menundukkan diri pada otoritas rohani di atas kita, maka hidup kita akan aman dan ada proteksi atau perlindungan. Kita tidak akan dibayangi oleh perasaan bersalah. Sekalipun hal yang kita lakukan kelihatannya baik, rohani, dan memberkati orang lain. Namun ketika kita bertindak di luar
otoritas rohani yang di atas kita, maka sesungguhnya kita sedang melawan pemimpin kita itu. Secara tidak langsung, kita pun berarti sedang menentang Tuhan. Sahabat Kristus, ketika Saul menolak perintah Samuel, sesungguhnya Saul sedang melawan Samuel. Celakanya, dia sedang melawan Tuhan juga, karena perintah itu datangnya dari Tuhan. Siapakah otoritas rohani di atas kita? Jangan pernah melawan atau berbuat yang membelakanginya. Pembina rohani kita merupakan pribadi yang menyediakan hati untuk berdoa bagi kita dan mendukung iman kita ke arah yang lebih baik. Kalau ada sesuatu yang tidak kita setujui atau perlu dipertimbangkan, tanyakan dengan baik. Jangan melangkah sendiri, lalu berbuat semau kita. Hari-hari ini ada banyak roh independen terjadi di gereja. Jemaat menentang gembalanya, anak rohani melawan pembinanya. Gereja dan persekutuan doa baru muncul bukan karena penginjilan, namun karena ketidakpuasan. Kalau sudah begitu, nantinya pun menyesal. Mau kembali pada pembinanya, malu. Mau lanjut, malah hancur. Akibatnya, banyak gereja dan persekutuan doa pun bubar di tengah jalan, hanya karena kurangnya penundukan diri. Mari belajar untuk menundukkan diri pada otoritas di atas kita. Dukung pembina kita, doakan dia, dan ikuti arahannya. Percayalah, kehidupan kita pun akan aman dan tidak akan celaka. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu, memperlengkapi kami, mengingatkan kami, mengoreksi kami Tuhan, mengarahkan kami, betapa kami sebagai anak-anak-Mu semestinya tunduk pada pembina rohani yang Engkau percayakan di atas kami. Ampuni kalau selama ini kami berbuat semau kami sendiri, mau berbuat sekehendak kami sendiri, sekalipun itu kelihatannya baik, sekalipun hal itu kelihatannya rohani, sekalipun hal itu kelihatannya jadi berkat. Tapi ketika kami bertindak di luar otoritas rohani kami, sesungguhnya kami sedang melawan pembina rohani kami, terlebih lagi melawan Engkau. Ampuni kekeliruan kami, keteledoran kami, kesalahan kami. Dan hari ini kami mau belajar menghormati pembina rohani kami yang Tuhan tempatkan bagi kami. Siapapun beliau, dimanapun beliau berada, kami menghormati, memberkati, dan menyatakan kasih karunia Tuhan ada di atas beliau. Kami juga berdoa pemeliharaan Tuhan yang ajaib ada di atas pembina rohani kami. Siapapun beliau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sediakan kebutuhannya, Engkau cukupkan yang menjadi kebutuhannya, memberkati keluarganya, memberkati pelayanannya. Dan kami percaya ketika kami memiliki penundukan diri kepada pembina rohani kami, itu adalah gambaran penundukan kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap melangkah sepanjang hari ini. Berkat-Mu ada atas anak-anak-Mu di dalam aktivitas kami mulai pagi sampai nanti malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memiliki pendudukan rohani yang benar pada otoritas kita, yang Tuhan tempatkan, yang Tuhan percayakan. Siapapun beliau, maka hidup kita akan aman dan dalam perlindungan yang benar. Sebab pembina kita mendoakan kita. Salam dari saya Yogi Raharjo dari Mitsubah Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.